Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, gimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Boleh jawab melalui kolom chat ya teman-teman, biar kita sama-sama interaktif. Oke, diharapkan teman-teman bisa open kameranya dong, biar aku tahu teman-teman ini lagi di keadaan yang happy atau enggak. Biar bisa enak kita ngobrolnya. Oke, nah, teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini pada kegiatan Workshop Fotografi 2023 yang kedua. Nah, teman-teman masih ingat nggak kemarin udah belajar apa di pertemuan pertama? Oke, mungkin ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Minggu kemarin kita tuh udah bahas seru banget soal macam-macam lensa, terus juga macam-macam kamera, tipikal-tipikal kamera yang bisa digunakan, kayak gitu ya teman-teman. Masih ingat kan ya tentunya? Dan nggak lupa aku ingetin buat teman-teman, mungkin yang mau ngirimin file fotonya bisa banget buat kirim segera ya Kak Gali. Oke, jadi teman-teman yang kemarin udah dapat tugas itu bisa dikirimin segera banget karena di sini bakal dilihat oleh Kak Jia sebagai dewan jurinya siapa yang akan menjadi pemenang untuk foto terbaik pada hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga berkah ya. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dipersilahkan. Amin, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman, tak lupa kita tema dari kegiatan workshop hari ini adalah pengembangan diri melalui fotografi dengan judul Self-Expression Through the Lens, Self-Development Photography Workshop. Jadi teman-teman diharapkan nanti bisa bereksplorasi dengan fotografi dan bisa ikut dalam berpartisipasi dengan aktif pada kegiatan workshop hari ini. Hari ini kita bakal belajar banyak banget juga, yang gak kalah seru tentunya. Kita akan belajar dengan Kak Jia. Apakah teman-teman masih ingat dengan Kak Jia? Tentunya masih ingat ya. Oke, Kak Jia apakah udah bergabung dengan kita? Ya Kak, halo. Suara aku masuk nggak? Iya Kak, masuk banget aman. Kak Jia udah siap buat kasih ilmunya buat teman-teman nggak? Oke, boleh nih. Udah siap kok Oke. Kak. Kita di pertemuan yang terakhir ngebahas terkait tindak lanjut dari yang minggu lalu aku jelasin, yaitu tentang tips and trick editing untuk menunjang gimana foto kamu atau hasil karya kamu itu bisa lebih punya value kayak gitu Kak. Nah, itu teman-teman jadinya kalau misalkan kita udah bisa ngefoto dengan editing itu sendiri nanti bisa lebih cakep gitu ya Kak Jia. Oke, Kak Jia bisa langsung kasih tahu nih teman-teman gimana sih biar editingnya tuh bagus. Silakan Kak Jia. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak Celia. Untuk panitia, bisa minta tolong untuk di-share screen kan? Oke nih, yang pertama ada tips and trick editing. Oke, Kak, bisa di slide selanjutnya. Halo, Kak, bisa di slide selanjutnya. Ini Kak Gali masih ada. Oke, Oke, kita sepertinya masih tunggu ada ya. kendala sedikit ya Kak Jia. Ya, oke. Aman-aman. Nungguin Kak Gali.
Oke, yang pertama dari tips and trick editing nih. Pengertiannya adalah slide selanjutnya Kak Galih. Sudah Oke, muncul ya, pengertiannya teman-teman? sudah. Editing foto adalah proses memanipulasi gambar digital untuk meningkatkan, memperbaiki, atau mengubah aspek visualnya. Ini melibatkan penggunaan perangkat lunak atau software kayak Adobe Photoshop, Lightroom, atau aplikasi editing foto lainnya. Manipulasi di sini bukan dalam konotasi yang negatif ya teman-teman. Jadi nggak semua hal yang berkaitan dengan manipulasi itu merupakan suatu yang buruk aja nih, enggak. Tapi di mana manipulasi ini juga akan memberikan manfaat bagi hasil karya kalian. Misalnya dalam foto yang kalian kalian ambil, kalian tangkap momen itu tuh full of happiness, terus intinya dalam suatu karya itu ada suatu value yang bisa dilihat dalam sekali lihat, tapi backgroundnya itu ada yang bocor, ada yang mengganggu, kayak misalkan di suatu event wedding lah, katakanlah suatu event pernikahan di mana tamunya itu kan nggak bisa kita kontrol ya, nggak bisa kita atur, which is nggak semua tamu itu manut dengan apa yang diarahkan oleh fotografer maupun vendor. Caranya dengan memanipulasi gambar itu sendiri. Kayak gitu. Oke, slide selanjutnya, Kak. Ini, sekarang aku mau kasih tahu kenapa editing itu penting. Yang pertama adalah dia meningkatkan kualitas visual. Nah, kenapa kualitas visual ini menjadi salah satu nilai atau poin utama dalam pembuatan suatu karya, terutama karya seni di bidang fotografi? Karena ketika kalian melihat dalam satu kedipan mata, dalam sekali lihat saja, eh, visual itu bisa mengatakan sesuatu atau karya seni itu bisa langsung menyampaikan artinya dalam satu kali melihat itu adalah suatu goals atau keberhasilan dari si seniman itu. Nah, dengan cara apa editing itu bisa meningkatkan kualitas? Dengan memberikan tone atau kan preset. Nah, itu biasanya kalau foto mentahan yang formatnya RAW itu dia benar-benar nampilin warna aslinya. Jadi, ketika mau lebih bagus lagi, lebih dipoles lagi, yaitu dengan adanya editing kayak gitu. Nah, yang kedua adalah pengaturan komposisi. Pengaturan komposisi ini berarti eh, posisi foto, terus habis gitu posisi objek ini tuh udah pas apa belum sama yang kalian mau kayak gitu. Bisa jadi foto yang bagus itu kan antara kanan kiri, atas bawahnya itu sejajar atau objek yang kalian potret itu ada di center atau di tengah. Nah, posisi yang bagus untuk menghasilkan komposisi yang diinginkan tersebut adalah dengan cara mengedit. Dieditnya tuh dengan apa? Memotong. Cropping atau memotong nge-crop itu juga salah satu teknik editing yang paling penting dalam pembuatan komposisi di sebuah karya seni. Terus yang ketiga, penghapusan gangguan. Nah, penghapusan gangguan ini yang tadi aku mention di awal terkait kalau misalkan kalian lagi ada event, terus di belakangnya nih ada background-background bocor. Nah, background bocor itu objek-objek yang mengganggu itu bisa
dihapuskan dengan teknik editing seperti itu. Nah, dengan tujuannya apa? Ya dengan tujuannya memberikan value baru terhadap karya seni kalian, di mana nantinya foto itu jadi bersih, foto itu jadi nggak ada yang ganggu. Jadi fokus hanya di satu objek yang kalian inginkan, yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Terus yang keempat adalah bukti kreativitas editor. Nah, di dalam editing itu sangat berpengaruh dengan kreativitas editor, karena penggunaan tools dalam software, terutama kayak di Photoshop dan Lightroom, setiap karya seni itu kan punya taste, punya ciri khasnya masing-masing, di mana seniman itu biasanya punya ciri khasnya masing-masing dalam membuat atau menorehkan suatu karya. Nah, bukti kreativitas editor itu bisa dituangkan dalam gimana tone-nya. Kayak dia itu cenderung ke memberikan warna yang cool atau dingin atau warm atau hangat. Nah, ini biasanya eh yang digunakan dalam penentuan tone ini, kalau di Lightroom nanti akan aku jelasin juga, itu dari seberapa biru dan seberapa kuning. Jadi semakin kuning foto itu, maka semakin warm vibes-nya kayak gitu. Dan semakin biru, maka semakin cool. Terus yang terakhir adalah editing untuk branding dan pemasaran. Kemarin itu ada yang tanya ke aku, Kak, gimana sih caranya untuk meningkatkan value biar foto ini jadi terlihat lebih menarik, tips and triknya kayak gitu. Nah, branding dalam pemasaran itu adalah frontliner, di mana apa yang kalian visualkan, apa yang kalian tampilkan dalam sebuah produk terutama atau karya seni, itu adalah hasil yang akan kalian jual. Saya bisa bilang seperti ini adalah karena semakin banyak portofolio yang dihasilkan, semakin bervariasi, dan bagaimana cara vendor ataupun suatu karya seni itu dipoles dari hari ke hari, itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat pemasaran vendor ke konsumen. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan bagaimana minat calon konsumen ini dalam memandang produk kayak gitu, produk karya kita kayak gitu. Oke, selanjutnya Kak. Nah, komponen editing foto. Ada 3 komponen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah koreksi dasar. Nah, koreksi dasar ini mencakup apa aja, Kak? Penyesuaian keseimbangan warna, merubah proporsi, memotong, atau rotasi. Nah, di koreksi dasar ini, langkah pertama yang kalian akan lakukan dalam pengeditan foto, yaitu dilihat dulu pertama, di foto ini kurangnya apa, kurangnya gimana. Terus penyesuaian keseimbangan warna. Kalau di RAW, karena dia filenya mentah, dia menampilkan bukti foto yang asli dengan keadaan realnya, keadaan nyatanya. Jadi ketika itu gelap di pagi buta atau di maghrib atau senja, nah itu perlu ditorehkan preset atau tone yang untuk menyeimbangkan warnanya. Yang kedua adalah merubah proporsi. Ini tadi yang aku bilang, komposisi foto yang bagus adalah dia yang seimbang. Mention seimbang di sini adalah enggak gonjeng antara bagian kanan, bagian kiri dengan komposisi tata letak dari objek di dalam karya seni tersebut. Nah, terus kalau untuk memotong atau rotasi ini apa, Kak? Memotong itu yang cropping. Yang aku bilang cropping adalah salah satu teknik dari editing. Rotasi adalah memutar. Ketika ada foto yang bagusnya itu adalah landscape, bukan portrait, itu juga perlu diperhatikan. Bagaimana cara kamu menangkap sebuah momen, itu kan bisa portrait, bisa landscape, atau bisa di antaranya, yaitu miring. Nah, rotasi itu untuk mengatur angle terutama dari objek yang difoto kayak gitu. Terus yang kedua ada penerapan efek. Menambahkan filter, efek khusus, atau gaya tertentu untuk mencapai nuansa atau perasaan yang diinginkan. Biasa disebut dengan tone. Nah, ini yang kemarin aku bilang juga, mention di pertemuan pertama,
kalau nanti salah dua di antara kalian akan mendapatkan door prize berupa preset dari Seraya, dari vendorku sendiri. Nah, preset ini bisa digunakan untuk apa saja, Kak? Preset ini bisa digunakan untuk penerapan efek, menambahkan filter. Nah, filter ini macamnya tuh banyak. Nanti kalian bisa explore sendiri, dan setiap seniman itu punya apa ya? Dia punya seleranya sendiri. Kalau aku sendiri itu lebih suka yang stylenya itu Japanese, yang dia itu soft, yang dia itu nggak terlalu warm, terus komposisi antara biru dan kuning itu dia seimbang. Nah, dengan cara apa ini aku kasih biar terlihat lebih Japanisnya lagi adalah menambahkan filter namanya itu Dreamy. Dreamy itu di bagian belakang highlight dari latar belakang foto ini dia lebih soft, lebih pudar, lebih lembut. Jadi sekali lihat itu kayak adem, ayem kayak gitu. Nah, walaupun di Seraya ini aku kan nggak sendirian, timku itu juga punya ciri khas lain. Timku itu ada yang dia sukanya itu tonnya itu kecoklatan. Jadi ala-ala foto yang retro atau vintage. Nah, kalau udah kayak gini, kita nggak bisa menyalahkan tone ini jelek, preset ini jelek, punyanya Kak ini jelek, punyanya Kak itu jelek. Nggak bisa, karena sebuah karya seni dari setiap seniman itu memiliki ciri khas dan seleranya masing-masing. Terus yang ketiga, manipulasi digital. Mencakup perubahan untuk menghilangkan cacat, menggabungkan beberapa gambar, atau mengubah latar. Di sini kayaknya kalau udah terbiasa motret, itu pasti tahu gimana triknya mengambil gambar atau menangkap sebuah momen itu di ruang terbuka ataupun fasilitas umum. Kenapa aku bilang ini tricky atau susah? Karena ketika kamu mau fokus di satu objek saja, kecuali genre fotografinya adalah street photography yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di jalan ataupun kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau human interest yang memang objeknya itu tentang manusia di sekitar kita, itu emang susah. Nah, dengan caranya biar itu bersih dengan cara apa? Yaitu dengan manipulasi digital untuk menghilangkan background-background yang tidak diinginkan, objek-objek yang memang mengganggu, ataupun sekalipun itu dia menghilangkan cacat atau noda bekas luka. Terus ada yang biasanya request kayak, Kak ini dimulusin bisa nggak? Terus jerawatnya dihilangkan nggak? Nah, itu termasuk dalam editing foto. Oke, selanjutnya Kak. Oke, aplikasi pertama yang mau aku jelasin terkait dari editing foto. Yang biasa aku gunakan adalah Adobe Lightroom. Adobe Lightroom ini merupakan perangkat lunak pengeditan foto yang dirancang khusus untuk fotografi digital. Dikembangkan oleh Adobe, Lightroom menawarkan berbagai alat yang kuat untuk mengedit, mengatur, dan meningkatkan foto Anda dengan mudah. Nah, di sini aku yang bilang tadi kita mau ngadain door prize untuk dua pemenang itu dengan mengadakan preset. Jadi door prize-nya itu berbentuk preset. Nah, presetnya ini hanya bisa digunakan untuk Adobe Lightroom. Jadi, nanti teman-teman sebelum mendapatkan preset tersebut, aku harap banget untuk menginstal Adobe Lightroom atau bisa di komputer ataupun di HP ya. Tapi aku saranin di mobile. Untuk yang pemula itu lebih baik menggunakan mobile karena dia fiturnya itu lebih mudah dipelajari daripada yang Lightroom PC. Oke, boleh Kak selanjutnya. Oke, fitur utama Lightroom.
pengeditan non-destruktif, perubahan yang dilakukan tidak merusak foto asli. Aku bisa mention kalau Lightroom itu tergantung gimana seniman atau editor itu megang atau menghandlenya. Karena dia bisa jadi itu memanipulasi sekali, dan dia juga bisa nggak ngerubah foto asli sama sekali. Hal ini dikarenakan Lightroom itu cuma fokusnya itu ke filter dan pewarnaan ya, dimana nggak kayak Photoshop yang bisa menghilangkan objek kayak gitu. Di Lightroom itu bisa, cuma nggak se-fleksibel di Photoshop. Jadi pengeditan non-destruktif ini nggak merusak foto asli adalah dia tuh nggak merubah komponen-komponen di dalamnya. Jadi hanya merubah pewarnaan, yang diutamakan itu di pewarnaannya kayak gitu. Terus yang kedua adalah organisasi foto. Nah, di dalam Lightroom, organisasi foto itu ada pengelompokannya. Jadi ketika nanti kalian mengimport, memasukkan hasil karya kalian itu ke Lightroom, itu bisa langsung dikelompokkan ke file-file ataupun folder-folder yang akan dijadikan satu. Misalkan waktunya siang, itu bisa difolderkan jadi satu, ini klien siang, ini klien pagi, kayak gitu. Dan dia itu lebih terstruktur daripada Photoshop. Terus pengeditan di area tertentu. Di Lightroom ini ada masking namanya. Nanti kalau misalkan memang kalian menekuni dengan beneran, dengan kesungguhan, nanti akan aku kasih terkait panduan ataupun kayak semacam e-modul gitu, terutama dalam fitur-fitur editing, karena kalau misalkan kita masukkan semuanya dalam workshop ini, nanti pembahasannya itu jadi kemana-mana. Karena Lightroom ini, apa ya, bisa aku bilang, kalau fitur editannya itu banyak dan perintilannya itu rumit gitu loh. Oke, di filter masking ini, di fitur masking ini kalian bisa memilih objek untuk diterangkan, untuk digelapkan, dan itu bisa secara otomatis. Misalkan background kalian itu terlalu padam, terlalu mencolok, terlalu cerah. Nah, itu objek kalian itu bisa di masking, baru yang latar belakangnya itu digelapkan. Di Lightroom itu bisa seperti itu. Terus preset dan filter. Seperti keunggulan Lightroom yang udah aku jelasin, preset itu digunakan untuk memberikan warna dengan style tertentu. Jadi, di saat kalian itu membuat preset atau tone, nanti ada penyesuaian warnanya. Dia itu cenderungnya itu ke merah, ke biru, atau ke hijau, kayak gitu. Nanti gaya pengeditan itu bisa di-save, jadi bisa di-copy paste untuk ngedit selanjutnya. Nah, tadi kan aku jelasin ya terkait penggunaan preset. Nah, penggunaan preset itu minusnya adalah dia satu preset itu masih perlu disesuaikan oleh foto atau hasil karya kalian. Hal tersebut adalah karena setiap momen, setiap hasil foto itu kan nggak sama ya hasilnya, kayak mungkin cahayanya yang kegelapan, terus apa namanya, komposisi warna hijau. Bahkan kenapa dunia editing ini aku bilang tricky adalah kadar warna hijau dalam daun yang satu dengan daun yang lain itu nggak sama. Jadi kalau kita pakai preset, oh bagus nih presetnya di daun pepaya misalkan. Di daun pepaya, wah hijaunya cakep nih. Ketika itu ditempel, di copy paste ke daun jambu, itu udah beda hasilnya. Dan itu setiap edit lebih baik disesuaikan lagi walaupun kalian memiliki preset khusus kayak gitu. Filter. Nah, tadi aku bilang juga terkait kalau aku itu sukanya itu pakai filter Dreamy, di mana yang lebih ke area Japanese dan dia lebih fokusnya itu ke foto-foto yang soft. Jadi lembut, di sawang itu dilihat itu kayak nggak mencolok mata. Nah,
di Lightroom itu juga bisa membuat filter tersendiri yang bisa diakali oleh senimannya. Karena sebenarnya kalau dalam pemfilteran itu lebih baik pakai UV filter, di mana UV filter itu yang dipasang di kamera. Karena berhubung aku di sini nggak ada UV filternya, cuma ada contoh dari penggunaan filter. Aku kasih contoh sebentar. Nah, filter dalam yang sebenarnya yang bagus itu ketika udah berbentuk filter seperti ini. Jadi dia dipasanginnya di lensanya. Jadi dia udah langsung ngesetting sama lensanya. Dan kalau misal pun lensanya itu jelek, ketika ada filter itu bisa mengupgrade kualitas lensa tersebut. Nah, tapi berhubung harga filter kayak gini itu di atas 400-500 ribu dalam sekali beli dengan satu jenis filter, dan nggak semua hasil foto itu cocok dengan filter tersebut. Jadi aku saranin banget buat lebih baik belajar mengutak-atik teknik editing daripada beli filter kalau memang dirasa belum sangat membutuhkan kayak gitu. Terus yang terakhir, sinkronisasi antar perangkat. Kalau di Lightroom itu karena ada Lightroom PC dan Lightroom Mobile, itu biasanya dalam satu akun itu tersinkron antara Lightroom PC sama mobile. Jadi kalau misalkan aku menggunakan satu email di Lightroom laptopku, itu nanti ketika aku buka di Lightroom Mobile, di Lightroom HP-ku, itu juga udah ada updatean dari aku terakhir ngedit itu apa, di foto yang mana, kayak gitu. Itu udah bisa kok kalau di Lightroom. Oke, lanjut, Kak. Komponen Adobe Lightroom. Nah, ini lebih ke versi sih. Dan versi ini itu biasanya yang Lightroom Classic sama Lightroom CC itu adanya di PC aja. Jadi kalau Lightroom Mobile itu cuma ada di mobile aja. Lightroom Classic itu kayak fitur dengan kemampuan pengeditan yang kuat dan sistem manajemen foto yang komprehensif. Kalau yang Lightroom CC itu versinya lebih ringan. Nah, tapi kalau misalkan kalian baru belajar, itu lebih baik untuk menggunakan yang Lightroom CC. Kalau untuk di komputer ya, hal itu karena di Lightroom Classic itu fiturnya emang lebih lengkap. Tapi kayak yang aku bilang tadi, di Lightroom itu fitur-fiturnya itu tersembunyi gitu loh, nggak yang langsung ditampakkan. Jadi harus pencet ini, pencet itu baru keluar. Terus apa namanya, pengoperasiannya itu jauh lebih rumit. Nah, makanya kalau misalkan masih belum di tahap yang pengen menekuni, itu better di Lightroom Mobile atau Lightroom CC aja. Karena Lightroom ini juga software yang berat ya. Jadi memberikan beban ke laptop itu lebih berat daripada kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, yang software-software umum digunakan lainnya. Untuk yang mengerti tentang dunia editing, itu biasanya juga ngerti kalau aplikasi-aplikasi atau software di bidang editing itu emang berat-berat banget. Oke, lanjut, Kak. Oke, selanjutnya nih aku mau jelasin terkait Adobe Photoshop. Photoshop itu perangkat lunak pengeditan foto dan desain grafis yang sangat populer dan berpengaruh. Dikembangkan oleh Adobe, Photoshop telah menjadi salah satu alat yang sangat penting bagi para profesional kreatif di berbagai bidang, seperti fotografi, desain grafis, ilustrasi, dan banyak lagi. Kalau Adobe Lightroom itu hanya berfokuskan ke dunia foto dan videografi, di mana itu untuk merubah warna, atau fokusnya dia ke pengeditan warnanya, jadi Photoshop ini jauh lebih kompleks. Aku bisa bilang lebih kompleks adalah karena fitur yang dia tawarkan, fitur yang dia sajikan itu juga lebih banyak dan lebih terbuka
untuk berbagai profesi. Jadi nggak hanya foto dan videografer aja. Di sana juga di-mention kalau berfungsi juga sebagai desain grafis. Jadi Photoshop itu fungsinya lebih ke arah manipulasi gambar yang sesungguhnya. Dan dia minusnya adalah dia nggak bisa grading atau nggak bisa membuat preset atau tone yang dilakukan oleh Lightroom. Nah, tapi di Photoshop ini kalian bisa menghilangkan objek, kan bisa mempercantik objek kalian, kan bisa menghapuskan jerawat, kayak gitu. Bahkan banyak yang bilang Photoshop ini adalah aplikasi yang jahat. Kenapa jahat? Ya karena emang menipu, hasilnya pun itu bisa beda sama diri kita di dunia nyata, kayak gitu. Tapi Photoshop ini punya kelemahan. Jadi kalau misalkan kalian minatnya itu ke bidang ilustrasi ya, ini juga sekalian aku kaitkan karena kebetulan aku pun juga dari latar belakang background yang di dunia desain grafis juga. Photoshop ini kalau membuat ilustrasi atau suatu karya seni, dia itu hasilnya lebih pecah-pecah daripada Adobe Illustrator. Nah, tapi Adobe Illustrator nggak bakal aku jelasin di sini ya, karena ini bidangnya kita hanya workshop fotografi. Nah, di Photoshop itu hasil yang dikeluarkan itu adalah JPEG, di mana titik-titik yang membangun sebuah gambar itu ada dinamakan pixel. Dan kalau di zoom, kalau hasil fotonya Photoshop itu ya, kalau di zoom itu masih bisa pecah. Tapi kalau misalkan kalian membuat karya di Illustrator, Adobe Illustrator, itu di zoom itu nggak pecah karena dia berbasisnya itu vektor. Oke, lanjut Kak. Nah, fitur utama Photoshop itu pengeditan foto yang mendalam. Ini maksudnya adalah dia foto asli itu benar-benar bisa dirubah separah itu apa ya? Kalau dibilanginnya tuh bisa kayak nipunya tuh nipu banget kalau pakai Photoshop. Untuk yang udah mahir ya, untuk yang udah di tahap expert lah, itu bisa merubah wujud dari biasa banget jadi luar biasa dengan fitur Photoshop itu. Bahkan nggak jarang Photoshop ini digunakan oleh orang-orang jahat terutama ya untuk melakukan penipuan atau scamming terhadap orang yang dia nggak sukain. Dan jasa-jasa kayak gini tuh udah banyak. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi perkembangan zaman, Photoshop itu sekarang udah bisa menambahkan objek kalau misalkan ada background kosong. Jadi di Photoshop itu bukan hanya lagi terkait editan foto yang gitu-gitu aja. Tapi di Photoshop itu bisa menambahkan objek yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Kayak gitu. Terus yang kedua, desain grafis. Selain pengeditan foto, Photoshop digunakan untuk membuat grafis seperti brosur, poster, logo, atau karya seni digital dengan kemampuan desain yang sangat fleksibel. Nah, tapi karena aku tadi udah bilang kelemahannya Photoshop itu dia semakin di zoom gambarnya itu dia semakin pecah. Jadi poster-poster yang digunakan ataupun media digital yang digunakan oleh Photoshop ini biasanya itu berbasisnya itu pixel. Jadi yang memang nggak masalah dengan adanya grain atau noise dalam suatu karya seni. Terus selanjutnya manipulasi digital. Itu yang tadi aku bilang, kalian bisa menambahkan objek yang awalnya tuh nggak ada jadi ada, yang ada jadi nggak ada, kayak gitu. Terus karya seni digital, terus penggunaan layer. Nah, kalau di Lightroom itu nggak ada layer-layeran. Jadi, saat memberikan warna, saat color grading itu kamu lakukan, dia ya udah ditimbun, ditimbun. Kalau nggak cocok, tinggal undo, tinggal dihapus lagi. Tapi kalau di Photoshop enggak. Di Photoshop memberlakukan sistem layer, di mana sistem layer ini untuk pemula itu cukup rumit karena harus perlu ketelatenan di mana kalau misalkan kalian salah mencet satu layer itu bisa mempengaruhi layer yang lain atau objek yang ada di layer yang kalian inginkan itu nggak bergerak sama sekali. Oke, lanjutnya Kak.
fitur-fitur terkemuka yang biasa digunakan di Photoshop itu penyesuaian atau retouching. Nah, alat untuk koreksi warna itu ada di Photoshop. Terus retouching foto yang, oh Kak, ini bisa nggak jerawatnya dihilangkan? Itu juga bisa. Bahkan kalau kalian udah di tahap yang mahir atau expert dalam Photoshop, itu kalian bisa mengubah orang gendut jadi kurus sekalipun. Dan itu udah banyak jasanya sekarang. Jadi, di bidang kreatif, itu memang bisa dibilang persaingannya itu sangat ketat karena dari hari ke hari itu dipelajari secara otodidak itu bisa dengan mengikuti workshop-workshop seperti ini ataupun dengan melihat tayangan YouTube atau tutorial-tutorial di Google kayak gitu. Terus text tool. Nah, kalau di Adobe Lightroom itu cuma di pemberian warna, pemberian preset atau tone, dia fokusnya hanya untuk grading. Di Photoshop ini bisa memberikan font atau fitur teks yang canggih untuk menambahkan dan mengatur teks pada gambar dengan berbagai gaya dan efek. Nah, di text tool ini biasanya itu digunakan untuk bikin tipografi. Nah, kalian tahu kan yang baju-baju streetwear gitu? Nah, itu biasanya pakai Photoshop. Jadi, dalam mendesainnya itu pakai Photoshop, pakai Illustrator, baru dipindahin ke Photoshop untuk diubah ke tipografi. Karena fitur-fitur tipografinya di Photoshop itu jauh lebih banyak daripada di Adobe Illustrator. Yang ketiga adalah desain 3D. Nah, ini juga adalah salah satu keunggulan dari aplikasi Photoshop, yaitu adanya desain 3D, di mana kemampuan untuk membuat, mengedit, dan merender objek 3D, serta integrasi dengan perangkat lunak 3D lainnya. Nah, itu bisa bikin lebih timbul. Nah, ini contoh ya, sebagai contoh, kemarin pas aku bikin lanyard, pas aku bikin desain lanyard ini, itu sebelum aku cetak, aku pakai mockup, itu mockupnya itu dimasukkan ke Photoshop. Nah, mockup itu adalah model atau bentuk 2 dimensi yang bisa dibolak-balik gitu, dan itu diaplikasikannya menggunakan Photoshop. Oke, lanjut Kak. Nah, ini aku kasih contoh hasil before after-nya Lightroom. Yang aku mention tadi adalah Lightroom itu berfokusnya kepada color grading atau pewarnaan. Yang di bagian kiri di layar itu adalah foto aku pas surup. Surup itu apa ya? Senja. Pas maghrib, waktu maghrib. Di mana matahari itu udah nggak ada. Dan kondisi saat itu habis hujan. Jadi sangat gelap, lampu juga udah mulai nyala, tapi dengan adanya Lightroom, itu aku ubah jadi feel-nya itu masih siang. Dengan hanya mengutak-atik foto dari maghrib jadi siang. Dan itu masih bisa aku ubah lagi jadi pagi, yang lebih warm lagi. Dia itu juga bisa diubah lagi jadi lebih sore. Karena tingkat cahaya pagi, siang, sama sore kan beda. Kandungan panas dan kandungan dingin dari suatu gambar itu beda. Semuanya itu bisa di Lightroom. Lanjut, Kak. Nah, ini pakai before after-nya Photoshop. Jadi yang aku bilang, kalau kalian menangkap sebuah momen dan belakangnya itu bocor pas itu mengganggu dan nggarai bad mood Pol. Ngarai foto itu tuh jelek gitu loh, nggak bersih. Nah, biasanya klien itu banyak yang request, Kak, ini bisa gini nggak? Kak, ini bisa dihilangin nggak? Nah, dengan teknik manipulasi foto di Photoshop, objek-objek yang mengganggu kayak background di belakang itu hilang. Walaupun sekarang teknologi AI itu udah banyak yang bisa menghilangkan suatu objek, tapi untuk yang terlihat mulus dan nggak terlihat kalau misalkan itu adalah editan, tetap juaranya adalah Photoshop. Jadi emang kemampuan manual atau teknik-teknik yang dihasilkan oleh tangan manusia itu masih belum tergantikan sampai sekarang. Walaupun
dengan robot atau mesin sekalipun gitu. Oke, selanjutnya kayaknya udah selesai deh Kak abis ini. Karena untuk materi editing emang, oh ya kan bener. Untuk materi editing itu emang singkat sebenarnya. Karena kalau misalkan diperinci, itu harus one by one, satu satu persatu aplikasi kayak gitu. Oke, silakan aku serahkan ke Kak Celia. Oke, terima kasih banyak Kak Jia. Wow, banyak banget insight buat editing gitu ya Kak. Ada dari Lightroom, Photoshop, Adobe, sampai dari foto yang gelap tiba-tiba jadi bagus, dreng siang. Aku miss banget sih Kak, itu tadi lihatnya. Oke Kak Jia, karena ini kemarin teman-teman peserta kan disuruh buat, ada tugas buat ngefoto kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal dengerin teman-teman buat menceritakan fotonya. Karena seperti yang Kak Jia mention di minggu lalu, bahwasanya setiap foto itu punya cerita masing-masing di balik foto tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengajukan diri untuk menceritakan apa sih cerita dari foto yang teman-teman ambil? Boleh banget buat raise hand ya teman-teman. Oke, teman-teman nggak perlu malu karena it's okay banget. Justru ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga banget karena teman-teman bisa di-review dan di-mentoring nih oleh Kak Jia atas hasil fotonya. Oke, ada yang mau mengajukan diri? Yang kemarin tanya juga boleh untuk, kan kemarin ada tuh yang tanya Kak tentang tips and triknya editing foto. Nah, Ya. itu tuh boleh tuh ditanyain kayak kurangnya tuh gimana, kayak Benar. kurangnya foto nih gimana Kak, terus harusnya diapain kayak gitu. Ya, mumpung ada Kak Jia nih, teman-teman boleh banget buat nanya-nanya hasil fotonya itu mungkin nanti ada masukan ataupun saran biar hasilnya lebih baik di kesempatan berikutnya. Gitu. Mungkin kalau misalkan belum ada yang berani mengajukan diri, ini Kak Jia boleh tunjuk aja nih ada beberapa hasil karya yang udah ada di Google Drive, sorry. Itu Kak Jia boleh milih nunjuk buat pengen teman-teman cerita yang mana gitu. Oke, aku tadi tertarik sama hasil karyanya Agustina. Sama, ya Wah, Agustina dulu deh dijelasin. oke, Oke, mana Kak ada nggak Kak Agustina? Agustina di sini? Ada. Ini Kak Agustina Afifatur Rahman dari Man satu Tulungagung ya Kak? Nih, Kak Agustin bisa join bersama kami. Bisa dengar suara kita nggak Kak? Halo Kak Agustin? Oke, mungkin satu satu lagi Kak Jia buat di-review sebelumnya. Yang di Ana Diva, di sini ada Ana Diva nggak? Bentar, Ana Diva. Ana Diva dari SMP Bani Hashim. Sepertinya aku masih belum melihat nama Ana Diva ya Kak di room ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu nama Ana Diva, mungkin dari name-nya itu di tengah nggak di depan. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau mengajukan diri nih. Karena di sini Kak Agustina sama Kak Anissa belum ada. Oke. Mungkin dari Kak Eli atau Iya, Mbak. oh Kak Eli mau? Oke, boleh banget Kak Eli. Oke, boleh-boleh Kak Eli. Oke, mungkin bisa di-share screen kan ya oleh panitia.
Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Kita menunggu dari panitia buat share screen hasil karya Kak Eli. Halo, ini dari panitia apa sudah ada fotonya Kak Eli? Ya kan sudah ada, mungkin kita tunggu sedikit lagi ya. Oke, ini sedang proses buat share screen-nya. Oke, mungkin dari teman-teman panitia sedang ada sedikit kendala teknis ya, jadi dimohon bersabar buat teman-teman. Tapi sejujurnya aku juga penasaran banget hasil dari karya Kak Eli. Ada cerita apa sih di baliknya? Gitu. Kalau boleh tahu ini Kak Eli ngefotonya pas kapan, Kak? eh agak kapan ya Kak, pas diajak temenku jalan-jalan ke UM. Oh, ke UM. Oke. Kak Eli mungkin bisa sedikit berkenalan buat teman-teman. Kak Eli ini dari mana asalnya kayak gitu, Kak? Saya dari Tulungagung. eh saya aduh di Man 1 Tulungagung. Oh, Mansa Tulungagung. Berarti kemarin untuk di UM-nya sedang liburan gitu ya, Kak? Iya, teman saya kan mau mau kuliah ke UM, jadi apa diajak lihat-lihat. Wow. Kak Eli juga berniatan kuliah di UM nggak, Kak? Belum tahu Mbak. Gimana first impression-nya di UM, Kak? Bagus Mbak, soalnya banyak apa bunga-bunganya itu loh Mbak. Ya, lagi banyak tabe buyanya ya? Iya. Sekarang seperti ala-ala Jepang. Iya. Oke. Bagaimana dari panitia? Apakah sudah bisa? Kak Eli, Oke. aku boleh nanya nggak ini? Iya, iya Mbak. Oh, oke. Oh, ini dari hasilnya Kak Eli ya? Iya. Oke, Kak Eli, aku boleh nanya nggak ini sebelumnya? Kita santai-santai aja ya. Kita kayak ya udah ngobrol aja biasa. Ini fotonya by phone atau pakai apa, Kak?
pakai HP, Kak. Oke, pakai HP. HP-nya apa, Kak? Samsung A12. Oh, gitu. Oh, gitu. Untuk pemula ini udah bagus kok. Dia komposisinya udah pas yang aku bilang tadi di dalam suatu foto atau karya seni itu dia udah mencakup posisinya itu udah di tengah. Jadi antara bagian atas sama bawah. Nah, tapi di kemudian hari itu lebih baik kalau misalkan nggak motong, Kak. Jadi nanti kanan kirinya itu masih ada apa namanya kayak langitnya, ada space-nya gitu. Jadi nggak nge-crop si bunganya ini aja. Terus rasionya jadi kan dia ini 16:9 juga enggak. Terus 4:5 juga enggak gitu. Ini kalau misalkan dibuat story, dibuat konten, itu jauh akan lebih menarik lagi nanti ketika eh si tabibuyanya, si bunga ini ada background kanan kirinya gitu, Kak. Nggak apa-apa untuk belajar udah bagus kok, udah cantik itu. Ntar tinggal dikasih warna, terus langitnya juga diatur, itu udah cakep nanti. Makasih, Wow. Kak, masukannya. Ini kalau dari Kak Eli sendiri ada cerita apa nih Kak di dalam foto ini? Eh, nggak tahu ya, Kak, soalnya cuma random foto-foto gitu. Hmm, tapi cakep banget nih Kak, bisa menggambarkan kayak, aduh di mana nih? Apakah ini di Indonesia? Sepertinya tidak. Itu fotonya Oke, kapan nggak diambilnya? Hari apa? Kapan ya, Kak? Agak lama jadi lupa ini. Oh gitu. Oke, terima kasih Kak Eli. Sama-sama. oke. Udah di Kak Eli, udah dari satu partisipan lagi ya satu teman-teman. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu, boleh banget. Nggak perlu malu ya. Oke. Dari Kak Agustin masih belum nyambung bersama kita. Mungkin dari Kak Jia ada yang mau dilihat lagi, ada yang mau ditunjuk. Ini aku tadi masih tertarik sama hasil fotonya Kak Ana Diva, tapi karena beliau nggak ada, jadi Hmm, nggak apa-apa untuk ditampilin aja. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang terinspirasi dengan hasil karyanya Kak Ana Diva. Oke, boleh banget. Panitia bisa minta tolong buat share screen ke hasil karya dari Kak Anadifa ya.
Oke, apakah sudah bisa ya teman-teman panitia? Apakah perlu bantuan buat share screen-nya? Bersabar ya, karena sepertinya ada sedikit kendala dari tim operator. Oke, sudah bisa ya. Mari kita lihat hasil dari Kak Anadiva yang mencuri perhatian Kak Jia.